Ini adalah cerita tentang kelinci yang membenci topi. Kelinci itu bernama Mogi. Dia bisa berlari kencang sekali. Pagi itu, dia nyaris tertabrak kendaraan yang lewat karena berlari terbirit-birit saat melihat Chelsea, pemiliknya, yang memakai topi. Astaga, Mogi! Kau tidak boleh sembarangan menyeberang jalan seperti itu. Harus melihat apa ada kendaraan yang lewat. Kau harus berhati-hati. Tatapan khawatir Chelsea melunak saat melihat Mogi masih gemetar di gendongannya. Maaf. Kelinci itu melompat ke rerumputan. Chelsea benar-benar tidak mengerti apa yang membuat Mogi begitu ketakutan. Aku hanya terkejut melihatmu memakai topi itu. Ah, ini. Chelsea menyentuh topi di kepalanya. Aku memang baru menemukannya di lemari. Sudah tersimpan lama sekali. Ini hadiah dari nenekku. Karena sebentar lagi nenek akan datang. Sudah lama sekali kami tidak bertemu. Aku ingin nenek senang melihatku memakainya. Ah, begitu. Kenapa, Mogi? Kau tidak menyukainya? Apa aku terlihat aneh dengan topi ini? Mogi, katakan sesuatu. Chelsea mengamati penampilannya lewat cermin. Aku hanya takut dengan topi. Tidak, aku benar-benar membencinya. Tapi kenapa? Chelsea kembali melihat Mogi. Ini kan lucu. Dia melepas topinya. Chelsea! Kelinci itu melompat lagi, menjauhi Chelsea. Chelsea heran, kemudian bersedekap. Baiklah, aku akan menyimpan topi ini. Tapi kau harus memberitahu alasanmu membenci topi. Mogi mengangguk setuju. Setelah Chelsea menyimpan topinya di dalam rumah, dia duduk bersama Mogi di teras. Mogi pun mulai bercerita. Jauh sebelum aku bertemu denganmu, aku dipelihara seorang tukang sulap. Dan setiap kali dia melakukan pertunjukan, sebelum ditampilkan, aku dikurung di dalam topinya bersama bunga mawar, juga benda-benda aneh lainnya. Kau tahu Chelsea, itu bukan tempat yang bagus. Dia bahkan jarang mencuci topinya. Malang benar nasibmu, Mogi. Jadi itu alasanmu kabur. Tapi kau tidak perlu membenci semua topi. Tidak semua topi bisa mengurungmu seperti itu, kan? Ya, tapi kau harus berdamai dengan perasaan takutmu. Aku dulu takut gelap, karena kupikir akan ada monster-monster menyeramkan yang muncul dalam kegelapan. Tapi ibu bilang, monster-monster itu benar-benar akan muncul kalau aku terus memikirkannya. Setelah aku tidak memikirkan monster-monster itu lagi saat berada di tempat gelap, aku tidak takut lagi. Kelinci itu memikirkannya sambil mengingat-ingat topi Chelsea. Topi Chelsea berwarna biru, dan tampak lucu memang. Yang pasti, tidak mungkin sebau topi pesulap itu. Tapi itu tetap saja topi. Aku akan berusaha untuk tidak takut lagi saat melihat topi lain, Chelsea. Nah, bagus. Semua butuh waktu, Mogi. Kita santai saja. Chelsea tersenyum sambil mengusap punggung Mogi. Seperti biasa. Chelsea menoleh melihat mobil yang baru saja berhenti di depan halaman rumahnya. Kakek! Chelsea segera berlari ke arah kakeknya yang kini tersenyum lebar. Sang kakek memeluk Chelsea. Cucu kakek. Suara itu membuat Mogi gemetar lagi. Suara yang teramat familiar. Mana nenek? Nenek menunggu kita di rumah. Kakek datang untuk menjemputmu. Sang kakek membenarkan letak topinya. Topi itu. Mogi melangkah mundur. Dia tahu
Itu topi yang sama dengan topi yang mengurungnya dulu. Kini, tatapan cemas Mogi bertemu dengan tatapan heran kakek Chelsea. Ribu, Mogi berjengit mendengar nama panggilannya dulu. Setahun sudah berlalu, tapi dia masih ingat juga nama yang susah payah dilupakannya itu. Ribu, kaukah itu? Sang kakek mendekat untuk memastikan. Tapi Mogi segera melesat melewati pagar. Mengingat pesan Chelsea, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada kendaraan yang melintas, artinya aman. Mogi segera melaju lagi. Topi kakek pasti menakutinya. Bagaimana mungkin? Dia sudah lama mengenal topi ini. Dia Ribu, kelinci kakek yang hilang. Chelsea tersentak. Dia terlihat makin cemas. Astaga, Ribu. Maksudku, Mogi. Kasihan. Dia pasti ketakutan. Kemana dia pergi? Chelsea bergegas menyusul Mogi. Sang kakek pun mengikuti kemana cucunya pergi.